Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebuah pujian berjudul Indahnya Kasih Tuhan akan mengiringi waktu saat teduh saudara. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuliakan namanya dan bersekutu bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan salam berkat, salam sejahtera, Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah ini, memberkati ibadah kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Mari kita mau angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nikmati kehadirannya, karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan, hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu.
Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, karena hanya dekat dengan Allahku, hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Itulah ketenangan jiwa kami, itulah kekuatan hidup kami. Sebesar apapun badai yang harus kami lewati, sebesar apapun masalah dan pergumulan hidup kami, apabila kami ada bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan itu mampu kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami siang ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita akan tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita selalu melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Melewati badai yang besar sekalipun, tangan Tuhan menjaga hidup kita. Di dalam setiap keadaan, Tuhan senantiasa mendengar seru doa kita. Karena Tuhan tak pernah terlelap, tangannya selalu menjaga langkah dan hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku, di dalam setiap keadaan.
tangan-Mu menjaga hidupku. Katakan, bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Katakan, di dalam setiap keadaanku Tuhan, di dalam setiap keadaan, apapun keadaan saudara pagi ini, Tuhan mendengar seruan doa saudara. Karena Tuhan kita tidak pernah terlelap sedetik pun. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Tangannya senantiasa menjaga hidup kita. Mari katakan sama-sama, bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Mari imani Bapak Ibu Saudara. Bersama-Mu ya Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Bersama-Mu kami sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu aku akan terbang tinggi. Bersama-Mu aku akan menang. Mari katakan, bersama-Mu. Bersama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kita imani bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup berjalan untuk melewati segala masalah dan pergumulan hidup kita. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Katakan, dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Tuhan, inilah iman kami bahwa bersama-Mu kami akan menang. Kalau kami membawa keluarga kami bersama-Mu, keluarga kami akan melewati segala macam musim kehidupan. Badai yang besar, angin yang ribut, kami akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati keluarga kami, pasangan, suami dan istri, untuk berserah kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan menuju masa depan yang terus ada di dalam berkat Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu,
Buatlah kebangunan rohani di dalam diri kami semua. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami boleh disegarkan kembali. Pernikahan kami boleh disegarkan kembali. Keluarga kami boleh dikuatkan kembali. Karena Tuhan mencintai keluarga. Tuhan mengasihi setiap keluarga. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Sembunyikanlah di belakang salib-Mu. Dan kami boleh menerima firman dan Roh Kudus dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Judul khotbah kita pada ibadah 1 dan 2 ini adalah pernikahan Kristen yang diberkati. Ya, tentu kita ingin supaya pasangan suami istri, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Saya ajak untuk membuka di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 33. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 2. Efesus pasal 5 ayat 21 mulai. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada beberapa gambaran mengenai hubungan suami dan istri. Kalau Bapak Ibu suka membaca sastra, suka membaca novel, ada gambaran tentang relasi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Misalnya, pasangan suami istri itu digambarkan seperti tarian. Ya. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri memiliki gerak langkah yang berbeda, gerak tangan yang berbeda,
Tapi harus saling berkoordinasi agar tarian tersebut menjadi indah. Menjadi harmonis sama seperti tamborin. Ya. Jadi dalam sastra, dalam novel, suami istri digambarkan seperti sebuah tarian. Ada gambaran yang lain. Suami istri digambarkan seperti dua batang pohon. Ya. Dua batang pohon punya masing-masing akarnya yang berbeda-beda. Kadangkala kalau saya melakukan konseling pernikahan, ada istrinya, calon mempelai perempuannya dari latar belakang budaya yang berbeda. Tradisi keluarganya, daerahnya, mempelai laki-laki juga latar belakangnya juga berbeda. Yang luar pulau, ada yang menikah dengan orang Jawa, orang Batak dengan orang Tionghoa. Akarnya berbeda. Tapi bagaimana bisa saling bergantung satu sama lain, bertahan bersama-sama, dan bertumbuh. Itu gambaran suami istri seperti dua pohon. Dalam sastra, dalam novel seperti itu. Ada gambaran yang ketiga yang sering dipakai untuk melukiskan hubungan suami dan istri, yaitu gambaran tentang belahan jiwa. Dua jiwa yang saling melengkapi, ada kelebihan, ada kekurangan. Siapa bilang pasangan kita selalu sempurna? Enggak, pasti ada kekurangan-kekurangannya ya. Walaupun saya sebagai pendeta, saya punya kekurangan dan kelemahan. Istri saya juga seperti itu. Tetapi sebagai belahan jiwa, sebagai dua jiwa, kelebihan dan kekurangan ini saling melengkapi, saling menciptakan bersama-sama, memperkuat hubungan yang ada. Itu gambaran, itu lukisan tentang hubungan suami istri yang ada di sastra dan di novel-novel yang ada. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga mempunyai gambarannya tersendiri. Dan gambarannya ini lebih istimewa, ya. Lebih luar biasa gambaran Alkitab tentang hubungan suami dan istri itu melebihi gambaran-gambaran yang ada di luar sana. Alkitab menggambarkan hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Kristus mengasihi jemaatnya dengan sungguh-sungguh. Kristus rela berkorban untuk jemaatnya. Kristus menyatukan diri bersama dengan jemaatnya. Dan jemaat mempercayakan diri kepada Kristus. Slide yang kedua. Jadi ini gambaran yang istimewa. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Bahwa Allah sebenarnya sangat serius sekali tentang hubungan suami istri. Ya. Allah sangat peduli sekali dengan suami istri. Jadi Allah ingin suami istri ini betul-betul sesuai dengan kehendaknya. Dia begitu peduli, kalau dia tidak peduli, dia tidak beri contoh kepada kita. Kita suruh ambil contoh-contoh dari luar. Tapi contoh-contoh dari luar itu apakah sekuat dengan Alkitab atau tidak? Justru Allah peduli. Bersyukurlah anak-anak muda yang mempersiapkan pernikahan. Yang sedang mencari jodoh.
Kita yang sudah menikah, yang mungkin usia pernikahannya masih beberapa tahun saja. Dan usia pernikahan yang sudah lama, bersyukurlah. Karena Allah peduli sama pernikahan kita. Allah mau memberkati kita. Kalau Dia tidak peduli, Dia tidak beri contoh. Dia beri contoh pasangan suami dan istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Menurut kitab Pemazmur, supaya kalau suami istri bisa mencontoh hubungan Kristus dengan jemaatnya, maka pemazmur berkata, wajah Tuhan akan bersinar di dalam keluarga itu. Iya toh? Kita ini kan orang-orang percaya sebagai surat-surat terbuka daripada Kristus. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita bekerja, kita surat terbuka. Dan suami istri ini kalau betul-betul sungguh-sungguh mencerminkan relasi Kristus dan jemaat, berarti wajah Kristus bersinar. Wajah Tuhan bersinar memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen. Di surat Efesus ini Rasul Paulus dengan hikmat Roh Kudus menuliskan sesuatu yang sangat mendasar sekali bagi pernikahan Kristen, bagi keluarga-keluarga Kristen. Rasul Paulus berkata, ada dasar yang kuat, dasar yang teguh, dasar yang tidak diguncangkan oleh apapun juga, dasar untuk hidup suami dan istri itu dasarnya adalah apa? Kristus. Suami istri dasarnya adalah Kristus. Suami istri dasarnya bukan di luar Kristus. Kita bisa buat pesta pernikahan yang mewah. Iya. Masih ingat pesta pernikahannya Charles, Pangeran Charles dan Lady Di, ya, Putri Diana. Untuk usia orang-orang yang 50 tahun, 40 tahun pasti pernah melihat tayangan Pangeran Charles dan Lady Di, Diana, Putri Diana. Mewah begitu rupa. Tapi Bapak Ibu tahu, pada waktu diberkati Pangeran Charles sama Putri Diana, sesudah diberkati Charles itu malam hari, di malam pengantin itu dia pergi dari rumahnya, berselingkuh dengan pacarnya yang lama, Camelia. Ini pernikahan dasarnya apa seperti ini? Begitu mewah, ini Raja England, Kerajaan Inggris. Baru saja diberkati, keluar. Tidur dengan selingkuhannya. Maka firman Tuhan berkata, dasar hubungan suami dan istri itu adalah Kristus. Why? Mengapa Kristus? Karena Kristus itu menunjukkan kepada kita kasih Allah Bapa. Kristus itu memberitahukan kepada kita ada ikatan Roh Kudus. Jiwa suami istri diikat dalam firman, di dalam Roh Kudus. Jadi Kristus itu menyatakan kasih Allah Trinitas, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan
dirinya sendiri Yesus Kristus. Melalui Kristus kita mengenal kasih Allah. Melalui Kristus kita menerima karya Roh Kudus luar biasa. Dan itu disatukan di dalam hubungan suami dan istri. Maka kitab suci berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kristus menjadi dasar hidup suami istri. Di ayat 21 dikatakan, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tunduklah loh, jangan diganti U menjadi A ya, tanduklah. Waduh bahaya. Kalau suami sama istri saling menanduk bahaya. Ya toh? Tunduklah. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi suami dan istri itu harus menempatkan dirinya, otoritasnya itu Kristus yang paling utama. Bukan egonya sendiri-sendiri. Kalau kita suami istri membawa egonya sendiri-sendiri, pasti itu kapal rumah tangga seperti kapal yang pecah. Ya. Goncangkan ke sana sini. Bukan benda-benda yang menjadi standar bagi dasar keluarga Kristen. Bukan orang lain menjadi pusatnya. Orang bisa membuat pernikahan di Disneyland di Jepang. Ya, kaya raya sekali ini keluarga buat pernikahan di Disneyland di Jepang. Tapi kemudian tergoncanglah keluarga itu. Maka Tuhan ingin supaya kita tunduk pertama-tama. Suami istri tunduk kepada Kristus, ya. Kristuslah yang menjadi pusatnya. Kristuslah yang menjadi utama. Jadi pengajaran Yesus Kristus, hidup Yesus Kristus itu yang menjadi utama. Belas kasihan Kristus, pengampunan Kristus, rajin berbuat baik satu sama lain, murah hati, sungguh-sungguh mau mempraktikkan kasih, bersama-sama mengikat satu kesatuan karena pusatnya Kristus. Ya. Kita ini kalau hidup menikah suami istri tidak hanya hitungannya tahunan, tapi puluhan tahun ya. Saya sendiri sudah mau memasuki 25 tahun. Ada Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya. Ini kita harus punya kekuatan ini. Ya. Saya pernah melihat di Semarang, bukan di sini. Ya. Karena bercerita bagaimana hubungan. Karena dulu istrinya pernah berutang banyak sekali. Suaminya lalu nutupi hutangnya semua itu. Tapi suaminya marah-marah. Mereka sempat berpisah, tapi bertemu lagi. Waktu bertemu tinggal di dalam satu rumah, tidak ngomong sama sekali. Ya. Tidak bicara, tidak komunikasi satu sama lain. Kerjanya coba apa? Mempersiapkan makanan, istrinya taruh di meja, tinggal pergi. Dan itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Saya juga udah habis pikir mengapa kok bisa seperti ini. Mengapa kau bangun keluargamu seperti ini? Tidak ada dasar yang kokoh, tidak ada dasar yang kuat kecuali Kristus. Kristus saja
adalah dasar yang kuat. Apa yang dilakukan Kristus untuk jemaat? Yesus Kristus mengasihi jemaatnya dengan sepenuh hati. Ia menyerahkan dirinya untuk jemaatnya. Ia menguduskan jemaat. Dia menyucikannya dengan air dan firman. Tujuannya apa? Supaya jemaatnya cemerlang. Sama seperti dirinya cemerlang. Suami istri perlu menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang cemerlang, yang tanpa cacat, tidak berkerut. Keluarga yang kudus, keluarga yang tidak bercela. Yesus Kristus sungguh-sungguh mau memberikan hidupnya kepada jemaatnya, rela berkorban, penuh tanggung jawab, memberikan yang terbaik. Dan suami dan istri diminta untuk meneladani, untuk menempatkan Kristus sebagai pusatnya. Tugas suami pertama-tama adalah membawa keluarganya, membawa istrinya untuk takut akan Allah, hidup di dalam kasih-Nya dan berkenan kepadanya. Maka dikatakan suami itu kepala istri. Seperti Kristus kepala jemaat. Ya. Kepala ya, orang-orang perempuan zaman sekarang yang ikut di dalam gerakan namanya gerakan feminisme. Ya. Itu berkata enak aja laki-laki sebagai kepala. Apa maksudnya? Apakah kepala itu boleh otoriter? Apakah kepala itu boleh seenak-enaknya sendiri? Kalau ngomong sama istrinya enggak peduli tersinggung atau enggak itu istrinya itu. Pokoknya ngomong aja. Apakah kepala itu seperti itu? Sewenang-wenang. Saya kan yang mencari rezeki. Apakah kepala seperti itu? Tidak. Kristus kepala jemaat, dia tidak sewenang-wenang. Dia sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai pemimpin yang baik. Dia menjadi atasan yang baik. Dan lagi pula, kalau kita pakai ilustrasi kepala, kan berarti ada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kalau kepala enggak ada kaki ya enggak bisa jalan. Kalau kepala tidak ada leher, bagaimana kepala bisa tegak? Ya. Bagaimana kepala bisa kuat? Jadi kepala itu hanyalah salah satu organ tubuh saja. Mengapa yang disebut kepala itu hanya satu saja, yaitu suami? Mengapa bukan suami dan istri? Kedua-duanya disebut kepala. Ya tahu saya kan juga cari duit. Bahkan duit saya, penghasilan saya dari gaji dan dagang lebih besar daripada suami saya. Tapi mengapa yang disebut kepala itu suami saja, bukan suami istri? Ya enggak mungkin toh Bapak Ibu, kita ini punya dua kepala, ya toh. Satu tubuh itu satu kepala. Kepala itu artinya berarti memimpin. Menjadi koordinator di mana ada sekelompok orang selalu membutuhkan pemimpin. Keluarga itu kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengkoordinasi, itu larinya kemana-mana, kehilangan arah, tidak ada kepemimpinan. Ya. Yang penting kepemimpinan itu terbagi. Ya. Jadi kalau mimpin suami sebagai kepala, dia harus membuka dialog. Dia harus membuka diskusi dengan istrinya. Dia harus membuka ruang percakapan dengan anak-anaknya. Tahun ini mau libur kemana?
Ayo diskusi. Iya. Kalau mau buat usaha yang baru, ini usaha ini menurutmu bagaimana? Iya. Saya itu sering lihat papa mama saya itu sering bertengkar. Mereka sama-sama pedagang. Ya. Kalau papa saya beli jagung yang cukup banyak, mama saya bilang, kamu beli jagung kok banyak sekali, sampai 2 truk, mau dibuang kemana? Kadang-kadang omongan mama saya benar. Jadi turun harganya. Tapi mama saya itu kadang-kadang juga tidak seberani papa saya. Keduanya ini harus saling mengisi satu sama lain. Anak-anaknya cuma nonton. Saya punya 3 adik perempuan, semua pedagang semua. Ya. Tapi lihat papa mamanya, ini bagaimana ini seperti ini? Jadi kepala itu dia butuh koordinasi. Kalau tidak, waduh, dia butuh didoakan, butuh didukung, butuh didengar, butuh dikasih solusi. Suami tidak boleh merasa dirinya sendiri hebat, punya rasionalitas yang tinggi. Karena laki-laki itu seringkali mengandalkan logika. Dan perempuan itu kadang-kala punya perasaan yang lebih tajam dan harus didengar untuk mendengar. Juga sebaliknya seperti itu. Maka kalau laki-laki disebut sebagai kepala bukan untuk sewenang-wenang. Bukan untuk menjadi pemimpin yang otoriter. Tetapi untuk mengkoordinasi satu dengan yang lainnya, supaya bisa mengambil keputusan bersama-sama. Maka dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu. Kata tunduk, ya, yang disebut dalam bahasa Yunani-nya hupotasso, dan kata mengasihi yang disebut agapau, itu sebenarnya mempunyai akar makna yang sama. Ya. Tunduk dan mengasihi, akar maknanya sama. Maknanya apa? Kamu harus saling memberi diri, kamu harus saling melayani. Kalau istri tunduk sama suami, istri mau melayani, memberi diri kepada suaminya. Tapi kalau suami mengasihi istri, maka suami harus memberi diri dan melayani istrinya dengan sungguh-sungguh. Jadi kata tunduk sama mengasihi itu gandeng geret. Kata tunduk sama mengasihi itu satu rangkaian gerbong, tidak boleh dipisah-pisahkan. Mengasihi dan tunduk itu satu kesatuan, pusatnya adalah Kristus. Saling memberi diri, saling melayani, saling menolong satu sama lain. Di Semarang itu polusi udaranya sangat kotor sekali. Ya, kami punya 2 anak perempuan. Anak-anak kami itu mengalami flek semua. Ya, flek di dalam paru-parunya. Bapak Ibu tahu kalau anak-anak sakit flek harus minum obatnya minimal 3 bulan. Kalau belum terlihat hasilnya tambah 3 bulan lagi. Tidak boleh 4 bulan, 5 bulan tidak boleh. Kalau belum ada nampak sesuatu yang pernapasannya tambah lagi. 3 bulan, 9 bulan. Anak saya yang pertama kena flek. Kalau kena flek itu minumnya pil dicampur atau yang serbuk itu dikasih air, merahnya sangat kental sekali.
Jadi setiap pagi selama 9 bulan saya harus gantian sama istri. Ayo minum ya, minum. Minum obat flek ini. Kadang-kala rewel, tapi harus saling mendukung. Anak yang kedua juga sakit lagi, tapi lebih cepat, 3 bulan. Karena polusi udara sangat kotor. Dan orang-orang yang sakit TBC di Indonesia itu angkanya tinggi sekali. Maka kita harus menjaga anak-anak kita ini, terutama ketika ada di kota-kota yang tingkat polusinya begitu tinggi. Ayo minum ya, bangun pagi-pagi harus minum. Kalau terlewat 1 hari saja, misalnya masuk bulan kedua, terlewat 1 hari dia harus mengulangi lagi 3 bulan. Jadi kami harus saling mengingatkan, harus saling menguatkan, harus mendorong anak, ayo minum ya, minum. Kalau enggak kamu akan mengalami batuk yang tidak berhenti-berhenti. Tugas suami istri ini dalam zaman modern semakin sulit. Semakin susah ya, semakin berat. Sekarang ada fenomena yang lagi ramai di mana-mana. Yaitu orang sudah menikah 50 tahun lamanya atau sampai di atas 30 tahun, memasuki usia 50 tahun ke atas, terjadilah namanya grey divorce, ya, perceraian di atas usia 50 tahun. Padahal sudah lama loh nikahnya, sudah puluhan tahun, tapi kok terjadi perceraian. Dan itu banyak angka perceraian orang-orang yang sudah mengalami proses lama di dalam hidup berumah tangga. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya yang pertama namanya sindrom sarang kosong. Ya. Anak-anak sudah besar semua pergi keluar kota kerja. Lalu tinggal suami istri saja. Lalu mereka merasa kesepian. Lalu kehilangan tujuan hidup bersama lagi. Dulu waktu punya anak-anak, kita sekolahkan anak ini ya. Kita dampingi, gantian menjemput. Tapi kalau anak-anak sudah besar semua, itu seperti empty nest, sarang yang kosong. Suami istri jadi ngelangut kadangkala. Tujuan hidupnya sudah berkurang. Dan di atas umur 50 tahun itu banyak terjadi perceraian, lalu dengan santainya berkata, kita enggak cocok lagi. Enggak punya tujuan lagi bersama. Divorce ya, divorce. Ada yang karena perselisihan keuangan. Istri maju begitu pesat, suami juga maju begitu pesat, karirnya sama-sama maju, sama-sama moncer. Keintiman jadi berkurang. Komunikasi menjadi dingin, hati-hati loh. Kalau kita sudah menikah puluhan tahun, kita harus ingat baik-baik, ini komunikasi kita dengan pasangan kita bagaimana? Masih hangat atau tidak? Masih energik atau tidak? Kalau sudah meredup, wah ini alarm bagi kita ini. Alarm bagi kita. Tidak merasa bahagia lagi. Lalu muncullah wanita idaman lain, muncullah pria idaman lain. Muncullah TTM, teman tapi mesra. Iya. Dan itu terjadi. Dan itu menggoncang bukan hanya keluarga-keluarga yang baru menikah,
Yang 6 bulan sampai 2 tahun honeymoon. Sesudah itu mulailah guncangan-guncangan yang ada ini mengguncang 50 tahun ke atas. Suami istri yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Tantangannya begitu besar sekali. Maka kita kalau ingin keluarga kita, suami istri, diberkati Tuhan. Kau anak-anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan, kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan, langgeng sampai pada akhirnya jadikanlah Kristus sebagai kepala jemaat. Slide selanjutnya. Bagaimana suami istri boleh saling melayani. Slide selanjutnya. Saling membutuhkan. Saling melengkapi. Kesehatan bisa mengalami naik turun. Tapi bagaimana kita tetap bisa saling mendukung satu sama lain. Kondisi keuangan kadangkala juga tidak akan naik terus kurvanya. Tapi bagaimana dalam situasi apapun juga Kristus sebagai dasar yang utama. Menghadapi rintangan, menghadapi tantangan yang ada. Bertanggung jawab. Tidak bisa burung terbang hanya satu sayap saja. Burung terbang dengan 2 sayap. Kalau burung terbang dengan 1 sayap saja, wah berat sekali jatuh. Demikian juga kalau pernikahan Kristen. Pernikahan sudah disatukan Kristus, terbangnya harus 2 sayap bersama-sama. Suami dan istri. Kuat bersama-sama, saling mendukung, saling mendoakan, melayani bersama-sama, mengampuni. Ya, mungkin yang paling membuat jengkel di rumah tangga kita ya orang-orang terdekat kita, tapi kalau tidak ada pengampunan jadinya sebuah amunisi yang meledak. Seperti amunisi yang sudah terlalu lama itu, lalu mau diledakkan di Garut itu. Senjata amunisi yang sudah bertahun-tahun lamanya mau diledakkan. Itu sama seperti suami istri saling menyimpan jengkel, menyimpan amarah, menyimpan dendam. Amunisi ini dikumpulkan, dimasukkan lubang ke lubang. Pada lubang yang ketiga meledak di Garut itu. 4 TNI sama orang-orang sipil mati gara-gara amunisi. Sama seperti pernikahan kita. Kalau enggak Kristus jadi dasarnya, kalau enggak ada sama-sama murah hati, enggak berbuat baik satu sama lain, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi satu sama lain, nanti seperti amunisi. Amunisi ditimbun dan suatu saat bom meledak. Dan runtuhlah pernikahan Kristen. Kita bisa gagal, tapi kita harus bangkit kembali, ya. Kita bisa lengah. Kita bisa mengalami, kurang semangat lagi. Tapi bangkit kembali bersama Kristus. Supaya pernikahan kita suami istri diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah Kristus pusat hubungan suami dan istri. Jadikanlah keluargamu diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian, di tanganmu ini janjiku. Haleluya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu.
Haleluya. Mari kita membawa pernikahan Kristen, hubungan suami istri dalam takut akan Tuhan. Tunduk kepada Kristus. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, saling memberi diri dan melayani. Haleluya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untuk kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, kau menghidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu pada ibadah pagi ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau saja yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang begitu memberkati kami. Kiranya keluarga-keluarga kami Engkau berkati, kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menjadi pengikat yang mempersatukan keluarga kami. Amin. Kiranya kasih Kristus terus melekat dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya keluarga kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Minggus yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Kiranya Engkau pakai tambah lagi, pakai hamba-Mu ini menjadi gembala yang baik di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom seluruh jemaat GIAku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini. Telah pulang ke rumah bapa saudari kita seiman, yaitu Ibu Naomi Lena dalam usia 77 tahun. Meninggal pada Minggu, 11 Mei jam 21.42.
dan telah dimakamkan pada Rabu 14 Mei 2025 jam 10 pagi di pemakaman Darussalam. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Telah pulang ke rumah Bapa saudara kita seiman yaitu Bapak Abraham Oyetomo dalam usia 82 tahun dengan meninggal pada Senin 12 Mei 2025 jam dan telah dimakamkan pada hari Jumat 16 Mei 2025 jam 9 di pemakaman Pule Tayu. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Kamis, 22 Mei jam 4 sore, akan diadakan ibadah jemaat lanjut usia bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berusia 65 tahun ke atas, yang rindu bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus, dimohon hadir. Tuhan Yesus memberkati. Rabu 21 Mei jam setengah 7 akan diadakan PDF wilayah secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei jam 10 di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 24 Mei jam 5 pagi. Di ruang serbaguna lantai 1, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dengan judul Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto. Rali Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Setelah diumumkan 3 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara kedua mempelai pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 4 sore bertempat gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono. Dukung dalam doa agar Tuhan menolong dan memberkati pelaksanaan acara ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Almasih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi, di ruang Ibadah Raya lantai 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan GIAku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati di dalam ibadah raya pertama maupun kedua dengan tema yang sangat menarik ya, tentang keluarga Kristen yang diberkati. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi dan siang ini, adakah Saudara Markus maupun Saudari Lia yang akan diberkati? Kalau ada silakan bangkit berdiri, nanti jemaat bisa mengenalnya. Ada? Saudara Markus dan Saudari Lia. Ada? Oh. Puji Tuhan. Kemudian pada kesempatan siang ini, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadatan di tempat ini, mohon bisa berdiri, nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya. Ada? Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Sekarang silakan bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Dalam waktu 1 minggu ini ada? Ya, di atas ada yang berulang tahun. Di bawah? Ada?
ada di belakang ya. Iya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Setelah terima kenangan bisa duduk. Nanti Pak Gembala akan mendoakannya. Terus berdoa untuk keluarga kita, pasangan suami istri, kuat di dalam Tuhan dan diberkati. Sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus. Beribadah tidak saja hari Minggu, tetapi hari di tengah minggu juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena jemaatmu sudah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan juga membawa persembahan yang mereka berikan melalui kotak ataupun melalui persembahan digital. Berkati tangan-tangan anak-anakmu yang memberi dengan sukacita, memberi dengan kegembiraan dan ketulusan. Engkau memberkati usaha mereka dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka satu persatu, berilah mereka kekuatan, kesehatan, masa depan yang baik, dan semakin cinta Tuhan dan menjadi murid-murid Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanio, Ibu Sofi, Ibu Ragiam, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Rondiah, Ibu Lipnio, Ibu Bianio, Ibu Sulistiowati, Saudara Ferry, Saudara Davis, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bing Cuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapurianto, Saudara Ian Sebastian Haryanto. Kuatkanlah mereka Tuhan, dan berilah penghiburan, sukacita kepada para lansia. Tuhan, biarlah mereka terus tertuju kepada Tuhan dan kepada yang sedang bergumul untuk kesembuhan Tuhan. Sembuhkanlah yang belum mengalami kesembuhan Tuhan, kuatkanlah imannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, ya Tuhan, Kau memberkati dari anak-anak sampai remaja, pemuda, keluarga-keluarga Tuhan. Berkati satu persatu pendidikan, karirnya, pekerjaan, usahanya, atau apa saja yang dikerjakannya, biarlah memuliakan Tuhan. Kami berdoa kota ini dan Indonesia, berilah keamanan, stabilitas sosial politik yang baik, dan kota ini boleh menjadi damai, dan Injil boleh diberitakan, dan gereja-gereja boleh beribadah dengan tenang. Berkatilah para pemimpin bangsa kami supaya takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya Tuhan memberikan roh damai kepada orang-orang yang sedang berkonflik, dan mereka boleh bertobat dan berhenti di dalam konflik mereka. Jadikanlah kami pembawa damai. Tuhan, di mana saja kami berada, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.